Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Septiani Putri dengan nomor pokok mahasiswa 2021-03057. Saya dari Pendidikan Masyarakat Angkatan 2020 kelas B. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal ujian tengah semester ganjil dari mata kuliah Pemberdayaan Masyarakat yang diampu oleh dosen Ibu Nastiti Novitasari MPD. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah jelaskan makna pemberdayaan masyarakat menurut Anda. Makna pemberdayaan masyarakat menurut saya adalah sebuah pertolongan yang mulia. Mengapa saya mengatakan pertolongan mulia? Karena menurut saya, pemberdayaan masyarakat adalah sebuah pertolongan untuk masyarakat yang dimana pertolongan yang dilakukan oleh seorang fasilitator untuk mengembangkan dan membangun potensi masyarakat yang dimana kondisi ini membangun agar terciptanya masyarakat yang mandiri dan masyarakat yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Tetapi pemberdayaan masyarakat ini tentunya tidak dapat berjalan dengan adanya usaha dari fasilitator sendiri, tetapi adanya usaha andil yang diambil oleh masyarakat tertentu sehingga terciptanya pemberdayaan masyarakat. Pada pemberdayaan masyarakat ini tentunya seorang fasilitator tetap memotivasi dan mendorong para masyarakat tanpa meninggalkan rasa ketergantungan, yang dimana fasilitator bisa mendorong masyarakat agar semakin termotivasi dalam menciptakan sebuah pembaruan dan potensi-potensi baru sehingga terciptanya kreativitas dan kemandirian pada diri masyarakat. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua adalah pemberdayaan masyarakat mempunyai tujuan untuk membantu masyarakat agar dapat membantu dirinya sendiri. Jelaskan filosofi dari tujuan tersebut. Baik, langsung saja. Tujuan dari filosofi tersebut adalah yang pertama, pemberdaya harus bekerja sama dengan masyarakat, bukannya bekerja untuk masyarakat. Yang dimana kehadiran pemberdaya bukan sebagai penentu atau pemaksa, tetapi pemberdaya harus mampu menciptakan suasana dialogis dengan masyarakat dan mampu menumbuhkan, menggerakkan, serta memelihara partisipasi masyarakat. Yang kedua, pemberdaya tidak boleh menciptakan ketergantungan, tetapi harus mampu mendorong semakin terciptanya kreativitas dan kemandirian masyarakat agar semakin terbentuknya masyarakat yang memiliki kemampuan untuk bersuaksara, swadaya, swadana, dan swakelola bagi terselenggaranya kegiatan-kegiatan guna tercapainya tujuan, harapan, dan keinginan-keinginan masyarakat yang sebagai sasarannya. Yang ketiga, pemberdaya mengacu pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan peningkatan harkatnya sebagai manusia. Baik, yang selanjutnya adalah pertanyaan yang ketiga adalah sebutkan sikap apa saja yang harus dimiliki oleh fasilitator pemberdayaan masyarakat. Jelaskan. Baik, langsung saja sikap yang harus dimiliki oleh seorang fasilitator adalah A. Menghayati dan bangga terhadap profesinya, karena dengan merasakan bahwa kehadirannya dalam pemberdayaan masyarakat sangatlah penting bagi masyarakat. B. Meyakini bahwa inovasi yang disampaikan telah teruji kemanfaatannya, memiliki peluang keberhasilan untuk diterapkan pada kondisi alam wilayah kerjanya, memberikan keuntungan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai sosial budaya, serta yakin bahwa inovasi yang akan disampaikan atau inovasi yang akan diberikan itu benar-benar merupakan kebutuhan nyata masyarakat. C. Mempunyai dan mencintai masyarakat sebagai penerima, dalam artian adalah selalu siap memberikan bantuan atau melaksanakan kegiatan-kegiatan demi terciptanya, demi keterlangsungannya perubahan-perubahan usaha atau kehidupan yang terjadi di masyarakat. Baik, selanjutnya adalah pertanyaan nomor 4. Dalam siklus pemberdayaan masyarakat terdapat siklus peningkatan partisipasi. Bagaimana pendekatan dan strategi yang digunakan agar masyarakat penerima manfaat pemberdayaan mau berpartisipasi dalam proses pemberdayaan? Jelaskan dengan contoh. Baik, dalam sebuah pemberdayaan masyarakat, sebuah pendekatan
tentunya merupakan salah satu hal yang wajib dilakukan karena seperti yang diketahui bahwa sebagai fasilitator harus bisa bekerja sama dengan masyarakat agar mau melakukan pemberdayaan, karena pemberdayaan akan berjalan jika masyarakat mau berpartisipasi. Oleh sebab itu dapat melakukan sebuah pendekatan yang pertama dengan pendekatan secara personal, yang dimana sebagai contoh dalam pendekatan personal ini adalah seorang fasilitator dapat memberikan sebuah motivasi terkait potensi yang dimiliki oleh individu yang dapat dikembangkan dalam mengikuti sebuah pemberdayaan. Pendekatan personal ini bermanfaat untuk memberikan motivasi secara langsung kepada individu sehingga ada rasa dekat dan menumbuhkan rasa percaya dan rasa keinginan untuk mengikuti pemberdayaan. Selanjutnya adalah pendekatan secara kelompok, yang dimana pendekatan secara kelompok ini melakukan pendekatan secara kelompok dengan memberikan informasi mengenai pemberdayaan yang dimana dapat mendorong potensi masyarakat atau objek yang akan diperdaya. Selain itu dapat membantu mensejahterakan kelompok masyarakat dalam menciptakan masyarakat dalam berjalan pemberdayaan yang berjalan secara maksimal. Berlanjut pada strategi, selain adanya pendekatan pada fasilitator kepada masyarakat, tentunya fasilitator memiliki sebuah strategi yang dapat digunakan dalam pemberdayaan masyarakat. Di antaranya adalah yang pertama, menciptakan iklim yang memperkuat potensi masyarakat. Contohnya adalah dengan memberikan sebuah motivasi dan masukan kepada masyarakat bahwa setiap orang memiliki potensi yang berbeda-beda dalam diri dan masing-masing potensi yang dimiliki dapat dikembangkan dalam diri masing-masing. Tentunya dengan iklim yang nyaman sehingga masukan atau motivasi yang diberikan dapat diterima oleh masyarakat. Yang kedua adalah memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat. Contohnya adalah dengan memaksimalkan daya sebagai memperkuat potensi sebagai peningkatan ekonomi dan teknologi dan lapangan kerja sehingga dapat memperkuat dan masyarakat dapat termotivasi, yang dimana masyarakat mengetahui bahwa adanya benefit, adanya keuntungan dalam mengikuti pemberdayaan masyarakat tersebut, yang dimana sehingga masyarakat memiliki keinginan dan memiliki kemampuan untuk mengikuti pemberdayaan masyarakat dan potensi yang dimiliki dalam dirinya sendiri dapat berkembang. Selanjutnya adalah memberdayakan atau melindungi. Sebagai fasilitator, menciptakan sebuah motivasi masyarakat merupakan sebuah kewajiban besar karena pada dasarnya masyarakat tidak boleh sampai ketergantungan kepada fasilitator. Sebagai contoh adalah potensi masyarakat yang dikembangkan dibantu oleh fasilitator. Tetapi fasilitator harus tahu bahwa masyarakat tidak boleh sampai ketergantungan terhadap dirinya sehingga masyarakat kehilangan kepercayaan diri dan kemunduran dalam atau kegagalan sehingga munculnya kegagalan dalam pemberdayaan masyarakat tersebut. Oleh sebab itu sebagai fasilitator harus dapat memberdayakan dan melindungi masyarakat. Yang selanjutnya pertanyaan nomor 5. Sebagai mahasiswa jurusan pendidikan masyarakat, jelaskan kontribusi yang bisa atau yang akan Anda lakukan dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat dan jelaskan fungsi mata kuliah ini menurut Anda. Baik, langsung saja saya jawab. Sebagai mahasiswa pendidikan masyarakat, kontribusi yang bisa saya lakukan dalam pemberdayaan masyarakat tentunya saya dapat menerapkannya pada lingkungan masyarakat terdekat saya terlebih dahulu dengan mengembangkan sebuah potensi masyarakat di lingkungan rumah saya, yaitu dengan cara mengetahui potensi besar apa yang ada di wilayah masyarakat rumah. Saya sebagai contoh, di wilayah saya banyak beragam suku dan budaya dan tiap-tiap individu memiliki kelebihan potensi dalam memasak masakan Nusantara. Hal ini dapat dipergunakan untuk memberdayakan dengan saya ikut andil dan ikut memberdayakan dengan mendampingi dan memberikan motivasi agar mau mengembangkan potensi masak mereka. Karena bukan hanya untuk dimakan
konsumsi sehari-hari atau konsumsi bersama-sama saja, tetapi potensi ini dapat dikembangkan menjadi sebuah bisnis makanan yang tentunya berguna untuk mengembangkan potensi serta ekonomi masyarakat. Dan sebagai mahasiswa, saya akan memberikan sebuah arahan dan membantu tanpa membuat masyarakat merasa ketergantungan atau merasa kehilangan saat saya tidak memberikan sebuah pemberdayaan kembali. Baik, yang selanjutnya, menurut saya fungsi mata kuliah pemberdayaan masyarakat ini tentunya berguna baik bagi di perkembangan saya sebagai mahasiswa, tetapi selain itu dengan mengikuti mata kuliah ini berguna untuk kehidupan sehari-hari saya yang dapat memberikan pengetahuan luas bagi saya, baik untuk diri saya sendiri maupun masyarakat terdekat saya, karena saya menjadi mengetahui yang dimana salah satunya saya mendapat pengetahuan untuk diri saya dan saya dapat memberikan sebuah pengetahuan yang dapat saya bagikan dengan masyarakat, terutama masyarakat terdekat saya terlebih dahulu, yaitu seperti tetangga-tetangga saya terdekat saya. Lalu selain itu, dengan pemberdayaan masyarakat ini saya jadi mengerti bagaimana cara menghadapi masyarakat yang tentunya memiliki berbagai dan beragam sikap, beragam budaya, dan saya menjadi mengetahui bagaimana strategi cara mendekatkan diri kepada masyarakat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.